Halo netizen, sekarang kita ada BMW X7 Pure Excellence tahun 2020. Nah, ini mobilnya lagi ada di BMW Astra Sunter. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja ya. Dan si BMW X7 ini adalah versi SUV-nya dari BMW seri 7. Jadi di sedan yang paling besar mereka itu dijadiin SUV, dan di ini berkompetisi melawan Mercedes-Benz GLS ya. Jadi sama-sama SUV gede, bongsor, 3 baris joknya. Dan untuk tampilan depan juga ini salah satu mobil BMW yang menuai kontroversial ya, karena ya bisa dilihat sendiri grillnya itu emang gede, tapi buat proporsi bodinya ini malah jadi pas. Jadi nggak sejelek yang digambar-gambar gitu loh, walaupun dia ukurannya lumayan substansial ya. Dia juga memiliki double active shutter grill, jadi di sini tuh kayak ada penutupnya gitu. Jadi kalau misalnya mesin dan kompresor AC-nya itu udah cukup anginnya, nanti dia akan menutup buat menambah nilai aerodinamika. Tapi kalau misalnya dia udah mulai butuh angin dan butuh udara, dia akan membuka secara otomatis. Di bagian bawah si grillnya ini juga ada kamera ya, jadi dia udah ada kamera 360-nya. Dan di bagian bawah ini juga ada kayak semacam list chrome gitu yang di sekitar cover fog lamp dan airdam-nya di sini. Di lampunya juga dia sudah menggunakan lampu dari BMW laser light ya, karena di sini tuh ada biru-birunya, dan ini salah satu lampu yang lumayan keren ya. Jadi high beamnya itu bisa 500 meter lebih, dan waktu gue coba di seri 3 G20 ini juga lampunya enak banget buat di perjalanan jauh, apalagi kayak di tol Cipularang. Dia tuh kayak ada ini loh, dia bisa ngebaca rambu-rambu. Jadi rambu-rambu yang disorot ini dia akan menyorot rambu terdekat yang disorot, dan kalau misalnya di depannya ada rambu lagi, dia kayak langsung target gitu loh. Jadi ini adalah keren. BMW Laser Light. Katanya sih ini saingan Mercedes-Benz Multi Beam. Simak 10 hari dulu kalian tahu mengenai BMW Laser Light. Kok tapi kamu tidak botak? Nggak boleh bikin suara kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Di bagian sini juga ada DRL khas BMW yang udah menggunakan model hexagonal lights. Terus di bagian bawah ini juga ada sensor parkir 6 titik ya. Terus di bagian bawahnya fog lamp-nya ada di bagian sini, bukan di daerah sini ya. Tapi di bagian sini tuh kayak ada aksen ventilasi yang itu kelihatan tuh agak ada bolong-bolongnya. Jadi beneran bolong, bukan ventilasi bohong-bohongan. Lanjut ke samping, dia juga menggunakan velg model akar gini ya, Y-shape. Bannya itu menggunakan ban Pirelli P0 ukuran 285/45 R21. Dan remnya ini juga gede, tapi bukan rem yang kayak rem performance kayak di M gitu ya, tapi ini udah lumayan gede ya. Di kaki-kakinya juga udah menggunakan air suspension, jadi udah nyaman banget. Di bagian sini juga ada kayak semacam list chrome yang bentuknya tuh kayak huruf L gitu ya, yang ada di seri 7 juga. Di bagian sini juga ada kayak semacam kayak footstep, tapi nggak begitu kepake gitu ya, karena ya mobilnya juga nggak setinggi mobil-mobil leather frame. Dan ngomong tentang pintu juga dia sudah menggunakan soft closing door. Dia juga sudah ada akses smart entry, jadi cukup sentuh handle bagian dalam, dan kuncinya tinggal sentuh yang ada guratannya di bagian sini. Untuk spion ini juga sudah ada lampu sen LED dan ada kamera di bagian samping. Terus di window lainnya itu udah pakai chrome yang mewah, pilarnya pilar B dan pilar C-nya udah menggunakan gloss black, dan di bagian atas itu ada roof rail. Nah, di belakang ini juga salah satu angle yang keren ya kalau menurut gue. Jadi ya dia bener-bener SUV, nggak dibikin ala-ala coupe gitu, walaupun nanti katanya ada seri di atasnya. Jadi katanya mau ada BMW X8, jadi X8, tapi ya mudah-mudahan jangan sampai kejadian lah. Ini udah ganteng banget gitu, nggak perlu diubah-ubah lagi. Lampu belakang ini juga udah pakai LED semua, dan ini LED bar untuk lampu senjanya. Di sebelah sini ada emblem X7, dan di sebelah kanan ini ada emblem X-Drive 40i. Jadi dia mesin 3000 cc ya. Terus di bagian lampunya itu kayak ada list chrome yang
memanjang dari lampu kiri ke lampu kanan. Ada kamera mundurnya di sini, dan di kaca belakang itu ada defogger belakang, ada wiper, ada high mount stop lamp di spoilernya, dan ada antena shark fin. Terus di belakang sensor parkir juga sama 6 titik, dan ada kayak semacam underguard gitu, serta untuk knalpotnya ini ya knalpot asli ala 2020 ya, jadi tetap bolong walaupun nggak nempel ke actual knalpotnya. Dan untuk bagasinya dia sudah elektrik, dan sama seperti adiknya si X5 dia menggunakan split folding tailgate. Dan ini bagasi kalau jok baris ketiganya itu dilipat, jadi lega banget ya. Ini bahkan sampai ada parcel shelf gini, ada dengan logo X7. Dan di bagian bagasi ini juga ada lampu bagasi ya, kanan kiri. Di sini ada kayak tempat naruh P3K, ada netting di kanan, dan di sebelah kiri ini kayak semacam tempat segitiga pengamannya gitu. Dan ada input colokan 12 volt buat vakum atau apapun gitu. Di bagian bawah lantai bagasi ini juga ada partial shelf buat nutupin dari baris kedua. Jadi kalau misalnya kita lagi posisi kayak gini nih, lagi mode baris ketiga yang kelipat, kita bisa masang partial shelf di situ, di kanan sama di kiri, buat nutupin bagian belakangnya secara full. Dan untuk ngelipat joknya itu bisa dari sini ya, jadi praktis banget. Ini untuk ngelipat jok baris kedua, ini untuk ngelipat jok baris ketiga. Dan kalau misalnya kita butuh yang cepat gitu ya, kayak max payload, jadi kita pencet yang tombol yang ini nih, yang ada gambar kopernya. Tapi kalau kita butuh max passenger, itu tinggal pencet sambil tahan, nanti dia akan membuka semua joknya. Nah, praktis banget jadinya. Tuh, udah jadi, bisa muat 6 orang. Ini juga headrestnya tinggal ditegakin. Nah, udah bisa didudukin. Oke, yuk langsung kita tutup aja, dan kita cek ke ruang mesin. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya ya. Dan untuk mesinnya, dia menggunakan mesin B58 3000 cc 6 silinder dengan teknologi twin power turbo. Ini juga mesin yang sama seperti di seri 740 Li, terus 840, pokoknya yang belakang yang 4040 itu menggunakan mesin ini. Dan mesin ini juga digunakan oleh Toyota Supra. Tenaganya 340 HP dan torsi sekitar 450 sampai 500 Nm tergantung settingan ya. Kalau nggak salah yang buat X7 ini seingat gue itu 450 atau 500 Nm, gue kurang inget. Mungkin ada yang lebih hafal, bisa komen di bawah aja. Dan transmisinya 8 speed automatic torque converter steptronic ke 4 rodanya, karena ini yang versi X-Drive ya. Jadi BMW karena SUV-nya semuanya menggunakan. Is that a Supra engine? No. Sama sih sebetulnya. Ya wes. Ya pokoknya begitu dah. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya ya. Nah, untuk interior sendiri dia udah menggunakan interior dari BMW individual ya. Jadi di bagian joknya ini kayak kulitnya halus, dia menggunakan Nappa leather, dan pengaturannya banyak sekali. Dia bisa, pastinya masih bisa maju mundur lah yang pasti, terus bisa recline. Terus di bagian sini juga ada tombol kayak buat ini ya, negakin punggung porsi atas. Jadi buat ngedorong pundak kita biar lebih tegak. Headrest juga ini bisa di adjust secara elektrik, naik turun, maju mundurnya tapi manual. Dan di bagian sini itu ada leg support yang sudah elektrik. Terus di bagian sini juga ada tombol buat ini ya, side bolsternya bisa dikembang-kempiskan biar lebih memeluk badan kita. Sama ada lumbar support buat di punggung 4 arah. Di bagian sini juga ada seal plate dengan tulisan BMW individual. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Nah, kedap banget ya kalau misalnya udah ketutup. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam BMW X7. Seperti biasa kita akan bahas setirnya dulu. Untuk setir BMW yang baru-baru dia modelnya seperti ini, yang kayak tengahnya itu bentuknya kayak segi 6 gitu, dan di bagian listnya sini tuh warna silver. Di sebelah kiri juga ada tombol buat cruise control, tapi belum ada adaptive cruise control. Oh ya, untuk pengaturannya dia sudah elektrik, tilt, dan teleskopik. Dia juga ada speed limiter. Dan di bagian
sebelah kanan sini ada buat tombol untuk ini ya, buat kayak audio series switch gitu. Bentar, ini gue turunin joknya dulu karena agak aneh posisi duduknya. Nah, ini gue majuin dikit. Tadi ya untuk volume dari sini buat ganti ngecilin atau gedein volume, ganti track, terus ganti menu di sini. Di sini juga ada voice command dan yang tutup telepon. Di belakang ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Terus yang di sebelah kiri ini ada tuas untuk lampu fan, tombol untuk MID dan tombol untuk auto high beam. Di sebelah kanan ini ada tuas untuk wiper yang sudah otomatis, dan di bagian speedometer di juga khasnya BMW modern sudah menggunakan layar full LCD ya. Jadi dia tuh sekarang udah nggak ada jarum analognya lagi, dan dia juga memiliki layar yang keren gitu ya. Jadi di sini ada speedometernya, ada fuel gauge, di sini ada range udah 23 km, dan ada jam digital. Terus ada ini juga buat MID di sebelah kanan, ada temperatur mesin, dan ini ada kayak total odo tripnya, terus trip meter kecepatan rata-ratanya berapa. Di sini odonya lagi, terus ada berapa jumlah torsi dan tenaga dalam satuan kilowatt di saat yang instan. Ada G-meter, ini sambungan audio, jarum, terus ada fuel economy meter gitu ya, kayak berapa liter per 100 km, sama ada ini simbol untuk efficient dynamicnya gitu, dan balik ke total odo trip. Jadi nggak serame pengaturan di Mercedes-Benz, tapi ini udah lebih dari cukup lah ya. Udah ini banget lah, pokoknya udah pas gitu ya konfigurasinya, walaupun emang nggak sebanyak yang di merek-merek lain. Di bagian sini itu juga ada tombol untuk lampu-lampu ya, kayak buat auto headlights gitu. Agak gue terangin, lampu utamanya sudah otomatis, terus ada lampu senja, parking lights kanan kiri, fog lamp depan, fog lamp belakang. Ini untuk nyalain full lampu utama. Tadi untuk brightness panel instrumen di sini. Untuk di door trim ini juga dia sudah kulit. Di bagian sini juga ada ambient light yang keren banget, dan dia juga bisa berfungsi sebagai kayak warning gitu ya. Jadi pas mesin masih nyala, pas kita buka dia akan berubah menjadi lampu yang berpendar merah kedip-kedip gitu loh. Jadi dia ngasih tahu buat orang yang di luar kalau ini ada pintu lagi kebuka, hati-hati gitu ya. Terus handle-nya ini warna silver gini, ada tombol central lock. Di bagian sini juga ada kayak buat ngatur ini ya, pengaturan kursi. Jadi kita bisa ngatur kursinya gitu. Ada memory seat 2 slot di sisi pengemudi, dan di sini ada tombol 2 ini untuk ngatur jok baris pertama yang sebelah kiri dari tuas yang ada di sebelah sini. Terus di bagian sini tuh ada tuas untuk bagasi, audio dia udah menggunakan Harman Kardon, dan di bagian sini tuh ada buat pengaturan spion, all auto power windows, window lock, sama buat sunshade belakang. Di bagian bawah ini juga ada door pocket yang ada ambient lightnya juga. Oh ya, hampir lupa, di bagian sini juga ada kap mesin khas BMW modern yang harus ditarik 2 kali biar kita langsung buka ya. Untuk pedal ini juga pedalnya udah model organ pedal khas mobil Eropa, dan sebelah kiri ada footrest yang lebar. Sama di sebelah sini juga ada tempat penyimpanan yang di dalamnya itu ada bludrunya. Di bagian atas dia plafonnya warna terang ya, agak beige gitu warnanya, dan ada vanity mirror lengkap dengan lampu, ada selipan kartu di sini, terus ada mic buat Bluetooth, ada grab handle, dan di tengah ini ada spion auto dimming, sama ada lampu kabin tengah yang keren gitu ya, kayak magic carpetnya di BMW seri 7. Sama di bagian sini ada tombol untuk atur panoramic sunroofnya ya. Di tengah ini buat nyalain semua lampu. Terus ini untuk buka tutup sunroof yang paling belakang, dan ini untuk lampu baca kanan sama lampu baca kiri. Untuk iDrive dia juga sudah menggunakan iDrive 7 ya, jadi iDrive BMW yang terbaru. Dia udah touchscreen juga, jadi bisa langsung pencet-pencet dari layar, atau mau
menggunakan rotary dial khas si BMW juga bisa. Di sambungan media ini ada buat radio, koleksi musik, dia juga ada hard disk 20 GB. Jadi pas kita masukin CD, audionya atau lagunya itu semuanya sorry, audionya itu semua tersimpan secara otomatis, bisa screen mirroring juga dan bisa Apple CarPlay, tapi khasnya BMW juga belum bisa Android Auto. Terus ada navigasi di sini, sambungan media radio, komunikasi, home screen seperti ini ya. Ada kompas, terus ada kayak MID gitu, dan ini semuanya tuh bisa dikonfigur. Jadi kalau misalnya kita nggak suka tampilan kompas, bisa diganti tampilan apa. Terus sambungan komunikasi biasanya soal sambungan telepon, navigasi di car itu untuk settingan kayak info berkendara. Ini data perjalanan. Terus ada sports display. Di sini ada boost meter buat turbonya, temperatur mesin, temperatur oli. Ada G meter, ada tenaga dan torsi yang bisa dikeluarkan di saat yang instan. Terus di status kendaraan ini juga kita bisa lihat ya, indikator ban kempis, level oli mesin, cek kontrol, dia masih ngasih tahu kap mesin belum rapat. Terus pengingat servis. Di setting ini juga bisa banyak ya buat settingan soal pintu, bagasi, bukanya bisa mau seberapa tingginya. Ambient light juga bisa diatur, ini warnanya ada merah tua atau marun, nih khas BMW banget. Ada orange juga, ada putih, biru sih yang paling kelihatan kalau di BMW itu. Terus ada hijau jadi kayak mobil-mobil Alpina gitu. Terus ada ungu, dan masing-masing warnanya itu punya kayak aksen putih gitu loh. Tapi ini nggak begitu kelihatan sih. Kalau gue sih lebih suka biru atau enggak hijau. Brightness-nya juga bisa diatur mau terang atau redup. Terus ada lampu dinamis, dan dia bisa agak ngeredup kalau lagi malam. Terus ini settingan kursinya juga banyak. Ada kenyamanan suhu, air quality, demo sirkulasi udara terus, otomatis atau buka. Dan ada ini juga, dia ada pengharumnya gitu. Cuma ini lagi nggak ada cartridge-nya, jadi nggak bisa diaktifin. Jadi dia punya parfum dari BMW-nya langsung gitu loh. Kita nggak perlu pakai parfum yang biasa beli di toko-toko gitu. Terus ini settingan pengemudi juga bisa diatur dari sini. Penyesuaian suhu, ini ada preconditioning juga. Penumpang depan ini juga sama. Terus ada settingan buat jok baris kedua. Synchronize, ini jadi single zone semua. Terus ada settingan kunci ya. Ya pokoknya ini settingannya banyak banget lah ya. Dan dia juga punya kamera 360 ya tadi. Cuma ini ya mungkin harus nyala sih mesinnya. Ya pokoknya begitulah, dia sangat canggih. Dan di iDrive 7 ini juga dia makin user friendly. Di bagian bawahnya ada ventilasi AC buat pengemudi dan penumpang depan. Ini bisa buka tutup. Ada tombol hazard yang khas mobil Eropa, dia kedip. Terus untuk pengaturan AC juga ini super lengkap. Fan speednya juga individual di jok depan. Terus temperaturnya pasti ada dual zone. Ada menu AC buat tadi ya kayak settingan ke preconditioning dan segala macam. Masing-masing sisi juga ada auto climate, arah AC-nya juga masing-masing, sirkulasi udara, max AC. Yang sebelah kiri untuk defogger belakang dan defroster depan. Di bagian bawah ini juga ada buat volume ya, sama tombol power, ganti mode, ganti band, dan ada tombol preset yang udah ada pretouch-nya. Jadi dia tahu jari kita tuh ada di mana walaupun belum dipencet. Dan ada tombol untuk skip track di sini. Di bagian sini itu juga ada ini ya. Ada wireless charger, ada input USB normal, dan ada power outlet, sama ada 2 buah cup holder yang ini masing-masing bisa didinginin atau diangetin. Jadi kalau punya minuman yang mau didinginin atau diangetin itu bisa taruh situ. Di bagian tengahnya ini juga ada kayak center command khas BMW modern gini ya, yang kayak iDrive-nya sama tuas transmisi itu nyatu semuanya. Dan untuk tuas transmisinya juga dia udah menggunakan yang model kristal ya. Ini keren banget tuh, di dalamnya kayak ada logo X gitu ya. Biasanya kan kayak masih plastik doang kalau kayak di seri 3 atau di bawahnya. Kalau ini udah menggunakan yang kristal, jadi berasa lebih spesial ya. Dia sudah menggunakan transmisi 8 speed
Steptronic khas BMW juga, dan pengoperasiannya juga khas BMW. Pencet unlock di samping, tarik ke belakang untuk masuk drive, dorong sekali ke depan untuk netral, dan pencet unlock, dorong ke depan lagi untuk masuk ke mundur. Serta kalau misalnya kita lagi di posisi drive, ini bisa digeser ke kiri untuk mengaktifkan mode sport, sama manual mode yang didorong untuk downshift, tarik ke belakang untuk upshift, atau bisa juga dari pedal shift ya. Untuk P-nya tinggal pencet P di sini. Di sebelah kanannya ada tombol untuk stability control buat matiinnya, traction and stability control. Tadi ada tombol untuk ini ya, kamera 360, sensor parkir. Nah ini dia nih, bisa keluar juga akhirnya. Nih bisa lihat ya kamera 360 nya, dan dia juga ada kayak adaptive guideline, sama dia bisa ngasih lihat gitu loh, kayak ada visual guidance mana obstacle yang paling dekat. Dia juga ada reversing assistant, dia bisa mundur 50 meter secara otomatis. Kayak misalnya kita lagi nemu jalan buntu gitu, kita tinggal masukin gigi mundur, terus pencet reversing assistant, nanti setirnya itu akan mengingat belokan yang kita belokin selama 50 meter terakhir. Jadi keren sekali. Dan pastinya sudah bisa parkir otomatis. Nah ini juga ada tampilan 3D ya. Dia juga ada gesture control, bisa ini ya, suruhnya tuh pakai tangan giniin, tapi emang kadang nggak bisa ya. Pokoknya kita pakai ini aja nih, manual. Nah kita bisa ngecek gitu loh, parkirnya kita udah lurus atau belum, pelek mepet atau enggak. Jadi parkirnya tuh rapih ya. Dan ini juga kayak ada proyeksi gambar gitu loh, kayak kalau misalnya kita buka pintu, bukaannya tuh sampai mana. Jadi biar kita nggak ngebaretin mobil sebelah atau kena tembok gitu ya pas lagi buka pintu. Ini keren banget. Di belakang tombol sensor parkir tadi ada buat auto stop start, dan di sini ada start stop engine button. Dan mode berkendara juga ada banyak ya, ada Eco Pro, Comfort, Sport, dan ada mode adaptif. Jadi dia menyesuaikan gaya berkendara kita ya kalau misalnya dia adaptif. Dan dia juga sudah, karena udah air suspension, dia bisa menyesuaikan tuh setting kendaraan antisipatif sesuai situasi berkendara Anda. Dan kalau misalnya kita masukin ke Eco Pro juga, dia bisa mengganti-ganti display di instrument cluster ya. Kalau di Eco seperti ini, Comfort, dan Sport. Sport juga agak keren, kayak ada karbon warna silvernya gitu. Dan masing-masing juga ada Sport sama Sport individual. Peredamnya mau Sport atau Comfort, steeringnya mau Sport atau Comfort, engine juga sama, transmisi juga sama. Pokoknya ini bisa dikonfigur segala macam. Di sebelah kirinya ada tombol untuk parking brake lengkap dengan auto brake hold, sama ada tombol untuk hill descent control ya di sini buat turunan yang agak terjal, biar kita fokus nyetir, nanti remnya akan otomatis di rem sama mobilnya. Dan di bagian sini juga ada mode off-road ya. Ada banyak nih, ada X Snow, X Gravel, X Sand, dan X Rocks. Jadi kita bisa konfigur mode off-roadnya sesuai mode-mode yang ada di sini. Dan settingan ini juga bisa kelihatan ya, settingan air suspension tingginya seberapa, terus kita lagi miring depan belakang kiri kanannya bisa kelihatan berapa derajat. Dan ada off-road cam juga, jadi itu dia ada kamera yang langsung ke depan gitu biar kita nggak mentok sama batu. Di sini juga ada seberapa mepet kita sama obstacle di sekitar mobil kita. Ini keren banget ya. Dan tadi untuk settingan air suspensionnya dari sini sekarang lagi di mode paling tinggi, dan ini bisa diturunin. Cuma karena mesinnya lagi mati dia nggak bisa. Dan khasnya BMW iDrive, dia kontrolernya ada rotary wheelnya gini. Dan untuk yang X7 ini dia udah menggunakan yang kristal ya, rotary dialnya, jadi sama seperti shifternya, tapi fungsinya tetap sama, bisa di rotary kanan kiri, geser kanan kiri, depan belakang. Dan untuk pilih menu tinggal klik tengahnya, tombol back, ada tombol option, dan di sini ada shortcut ke media, ke homepage, peta, navigasi, communication, dan ada kayak BMW Assistant gitu. Di center console ini juga sangat dalam. Tuh ya, dalam banget. Dalamnya ada boot-nya juga, ada input USB Type-C, dan di bagian sini juga ada armrest yang super empuk. Untuk di glove box dia ada lampu LED-nya situ, dan di sini tuh kayak kemakan setengah ya glove box-nya, karena tadi ada sistem cartridge buat
pengharum ruangannya gitu, yang nanti tinggal pencet dari sini nanti dia akan keluar gitu. Tapi karena tadi cartridge itu lagi nggak ada, jadi kita nggak bisa lihat ya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si BMW X7 ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin tengah. Oke, sekarang kita masuk ke kabin tengah dulu yuk. Dan kalau misalnya di setting suspensi yang paling tinggi, ini emang agak cumbersome ya, harus lumayan ngangkat pantat. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita mau keluar masuk di belakang itu turunin dulu suspensinya. Dan sekarang kita sudah berada di baris tengah di BMW X7, dan ini adalah posisi yang jok depan paling maju, lega banget ya. Jadi legroom belakang harusnya aman. Di belakang jok depan ini juga ada seat back pocket, dan yang bisa kita lihat paling kelihatan ya di sini tuh ada rear seat entertainment. Jadi ini bisa kita configure sendiri. Ini kayak tampilan ADAS di depan sih ya. Terus ada settingan buat volumenya juga. Settingan mobil juga kita bisa lihat dari sini. Ambient light bisa kita ganti-ganti. Sama juga di layar kanan ya. Terus di belakang center console ini juga ada ventilasi AC yang ini bisa diatur ya. Kayak temperaturnya bisa diatur sendiri. Fan speed bisa diatur sendiri. Ada arah AC, auto climate, dan ada tombol max AC. Terus di bagian bawahnya juga kayak ada input CD satu buah, ada headphone jack, sama ada ini lagi nih USB Type C 2 buat ngecharge, sama ada port HDMI. Terus yang karena di Indonesia ini X7 yang masuk versi 6-seater, jadi jok tengahnya itu dia captain seat. Di tengahnya ini dia ada kayak panel plastik gitu, yang ini sayangnya agak, sorry to say, agak murah ya, karena plastiknya itu agak ya gitu deh. Walaupun plastik mobil Jerman, tapi tetap aja kayak kurang mewah gitu rasanya. Walaupun di sini ada tulisan bordiran X7 gitu ya, kayak di emboss. Dan ada 2 buah cup holder, sama input USB Type C 2 buah, sama ada power outlet satu di sini. Dan kalau misalnya kita yang ini, kalau yang di luar itu kan ada yang versi 7-seater, jadi ini nyambung joknya, dia nggak ada ini plastik ini, jadi ini cuma ada di X7 yang center joknya itu kepisah atau captain seat. Dia juga ada armrest ya, ini bisa dimajuin, yang ini juga bisa diatur juga ketinggiannya mau seberapa. Dan kalau misalnya kita nggak butuh, tinggal tarik sampai atas dan dorong ke bawah biar dia kelipet. Oke, lanjut lagi. Di sebelah sini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup. Untuk di pintu, dia juga sama empuknya seperti di depan. Ada switch power window di sini, dan ada ini juga ya, dia ada tirai di bagian sini full. Jadi buat menambah privacy. Ini untuk tirai pintu kanan, tirai di belakang, sama buat sunshade. Di sini juga ada 2 buah lampu baca, jadi lampunya 2, mewah sekali. Ada grab handle sama ada gantungan. Terus di kanan itu juga sama ya. Dan ini panoramic sunroofnya, dia sampai ke baris kedua ya. Untuk baris ketiganya dia ada sendiri di belakang. Ini kita lihat aja yuk. Untuk di bawah pintu ini juga ada door pocket sama cup holder. Dan untuk masuknya ini juga gampang ya, dia ada tuas di sini. Tinggal majuin aja, nanti si jok depan tuh kayak maju. Nah, nanti dia akan maju secara otomatis. Satu tuas, semuanya serba elektrik ya. Dan hampir lupa, di bagian sini juga ada seal plate dengan tulisan BMW individual. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar nih, mendingan kaki kanan dulu deh. Oke. Nah, sekarang kita sudah berada di jok baris ketiganya di BMW X7. Ini kita tegakin lagi ya. Nah, nanti dia akan mundur secara otomatis ke posisi semula. Oke. Dan dia akan mundur secara otomatis. Tapi kalau misalnya kaki kita udah mentok, dia akan berhenti ya. Jadi biar kaki kita tuh nggak kejepit. Dan untuk di baris ketiga, I have to say this is very comfortable. Tuh,
headroom masih ada 3 jari, jadi lega banget, nggak berasa kejepit, nggak berasa kayak kasa terendah gitu ya. Tapi enak gitu di belakang sini. Di belakang juga dia dapat ventilasi AC, bisa dibuka tutup, dan nggak cuma sekedar ventilasi AC, dia punya zona AC sendiri. Dan ini bisa kita atur temperatur berapa, fan speednya berapa, auto climate, max AC, mode AC, off. Jadi bener-bener individual untuk di baris ketiganya. Dan ini sistemnya lebih baik dibandingkan Mercedes-Benz GLS ya. Yang GLS terbaru kan untuk baris ketiganya bisa diatur sendiri, tapi harus dari layar MBUX-nya. Kalau di sini itu kita langsung bisa ngatur, jadi nggak perlu minta tolong dari depan, kayak tolong gedein atau tolong kecilin, kita bisa langsung pencet-pencet sendiri. Ini keren sih. Di bagian sini juga ada lampu baca kanan kiri, sama ada tadi ya sunroof belakang ini yang sayangnya ini mesinnya lagi mati, jadi kita nggak bisa buka. Di sebelah kanan ini sampai ada ambient light-nya loh. Terus ampresnya ini juga ada. Di bagian sini juga ada input USB Type-C untuk di penumpang belakang. Yang sebelah kiri sama ya, ada cup holder, sama ada tadi input USB Type-C. Ampres ini juga empuk, dan tadi untuk naruh parcel shelf kalau misalnya di belakang joknya lagi dilipat, tinggal masukin dari sini. Airbag juga sampai belakang ya, ada curtain airbagnya. Speaker juga sampai belakang, dan hampir lupa seatbelt baris kedua ini ternyata bisa di adjust naik turun. Yang sebelah kanan juga sama, bisa di adjust naik turun. Tapi di belakang sini nggak ada ini ya, dia nggak ada door pocket atau apa gitu. Sama di bagian sini itu ada tombol buat ngelipet jok baris keduanya. Kalau misalnya kita lagi di pintu gitu ya, mau ngelipet atau menenggakin, tinggal pakai tuas yang di sebelah kiri atau yang di sebelah kanan. Oke, yuk sekarang kita keluar aja. Wih, otomatis. Nah, dia pertama di recline ke depan dulu, baru dudukan bawahnya dia naik. Oke, yuk langsung kita keluar aja. Oke, sekarang kita tegakin lagi. Dah serba otomatis. Pengaturan jok baris keduanya dari situ ya. Sama bisa di adjust recliningnya maju mundurnya berapa, dan ada buat kayak reclining mode gitu atau sleepy mode gitu lah. Ini juga ada airbag samping ya, jadi airbagnya udah banyak sekali. Oke, kita tutup aja. Dan oke, cukup segitu dulu untuk review dari BMW X7 Pure Excellence tahun 2020 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di BMW Astra Sunter. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.